Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rika Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kedung Bendo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Anik Fitriani dan fasilitator Ibu Usrotul Hasanah. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, dan menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom mengungkapkan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. 2, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal, melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.